sobat, selamat datang di channel 3 Pengkritik Pendidik Gokil. Saya Bella bersama dengan Rosiva, Alfiona. Di sini kita akan membahas mengenai topik yang sangat penting, yaitu kondisi pendidikan di Indonesia. Pendidikan adalah fondasi untuk masa depan yang lebih baik, tapi sayangnya masih banyak loh tantangan yang harus kita hadapi. Nah, langsung aja kita mulai dengan melihat kondisi pendidikan saat ini. Nah, dari berita tadi, kalian pasti pernah kan ngalami yang namanya learning loss, khususnya buat teman-teman angkatan COVID nih. Atau di antara kalian masih ada yang ke bawah sampai sekarang. Sebelum kita masuk lebih dalam, yuk kita pahami dulu apa sih itu learning loss. Learning loss adalah kondisi hilangnya sebagian pengetahuan dan keterampilan akademis siswa yang disebabkan oleh penyesuaian diri dalam situasi baru. Dalam konteks ini, pandemi mengubah proses belajar yang sebelumnya bertatap muka, kini melibatkan metode pembelajaran dan teknologi yang berbeda. Nah, selain pengertian tadi, ada juga ciri-ciri learning loss yang mungkin relate nih sama teman-teman semuanya, apalagi angkatan COVID. Pertama, menurunnya semangat belajar. Kedua, lalai dalam mengerjakan tugas. Lalu yang ketiga, nilai akademis yang menurun. Meskipun WHO menyatakan bahwa pandemi COVID-19 sudah resmi berakhir pada Mei 2023, namun dampaknya masih kita rasakan hingga saat ini. Salah satunya pada bidang pendidikan. Berikut ada satu berita yang menggambarkan bahwa efek jangka panjang learning loss berpotensi mengganggu masa depan anak. Mulai dari keterampilan dasar yang diperoleh sejak dini, seperti literasi dan numerasi yang menjadi fondasi penting bagi siswa untuk dapat berpikir kritis, memecahkan masalah, dan menciptakan inovasi. Dengan adanya berita tersebut yang masih berdampak atau berlanjut sekarang ini, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah keberlanjutan learning loss ini. Pendidik dapat mengkombinasikan metode dan gaya pembelajaran, seperti menggunakan model pembelajaran inquiry yang mengajak peserta didik untuk aktif bertanya dan bereksperimen. Kemudian model problem-based learning, di mana siswa dibentuk menjadi beberapa kelompok yang nantinya akan memecahkan sebuah permasalahan yang telah diberikan oleh pendidik. Dan ada discovery learning atau pembelajaran yang berfokus pada penemuan, di mana siswa akan memahami konsep melalui beberapa proses hingga akhirnya sampai pada memahami suatu kesimpulan. Serta masih banyak lagi model pembelajaran menarik yang dapat digunakan. Kemudian, siswa juga perlu diarahkan untuk mengurangi ketergantungan internet secara berlebihan dalam mencari jawaban saat mengerjakan tugas. Hal ini dilakukan secara bertahap agar mereka terbiasa dengan metode belajar mandiri yang lebih efektif dan dapat berpikir secara kritis. Metode belajar berkelompok juga bisa menjadi solusi yang ampuh untuk mengoptimalkan pemahaman melalui diskusi, tukar ide, sehingga para siswa dapat saling membantu untuk memahami materi yang masih belum dipahami. Dengan begitu, dampak learning loss dapat diminimalisir. Dari pembahasan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa learning loss merupakan fenomena menurunnya pengetahuan akademis siswa akibat terganggunya proses belajar mengajar yang disebabkan terhambatnya interaksi pembelajaran tatap muka dikarenakan pandemi COVID-19. Dampak dari learning loss ini, siswa dapat mengalami kesulitan mengikuti pembelajaran sehingga menyebabkan ia mungkin tertinggal, menurunnya prestasi belajar sehingga kehilangan minat dan motivasi belajar. Untuk meminimalisir dampak tersebut, pembelajaran dapat dilakukan dengan metode dan gaya yang bervariasi. Siswa juga perlu mengurangi ketergantungan terhadap internet serta memperbanyak diskusi baik bersama pendidik maupun teman sebaya. Terima kasih sobat sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!